susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, ketika kami bangun pagi, seringkali kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, firman Tuhan itulah yang akan menunjukkan dan menuntun jalan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ketika kami boleh masuk di dalam doa pagi bersama. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami ketika firman Tuhan diberitakan, agar kami dapat mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan juga akan menolong kami agar kami punya kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema dari doa pagi hari ini adalah ketaatan membuahkan berkat. Nah, dilandaskan di dalam firman Tuhan yang dituliskan dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Yesus pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ada seorang petani membeli benih yang sangat baik, bahkan benih yang kualitasnya terbaik. Dan kemudian dia juga membeli buku tentang petunjuk bagaimana bisa menanam, memelihara agar benih itu berbuah. Nah, dia mempelajari dengan tekun petunjuknya agar betul-betul bisa membuahkan hasil yang baik. Ketika musim panen tiba, petani yang lain memetik hasil, tapi ia sendiri tidak mendapatkan hasil apa-apa. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Ternyata bukan karena benihnya buruk, dan juga bukan pula karena petunjuknya salah, tetapi karena ia tidak melaksanakan sesuai dengan petunjuk. Walau ia sudah hafal dengan petunjuk-petunjuk tadi. Benih yang dia beli sekalipun kualitasnya terbaik, tetapi ternyata benih itu tidak ditanam, hanya disimpan. Ya otomatis tidak dipelihara dengan baik. Benih ya tetap benih,
tidak lagi menghasilkan buah. Saudara, demikian pula bila firman Tuhan yang kita dengar, entah ketika kita beribadah pada hari Minggu atau saat ini mendengarkan firman Tuhan, atau ketika saudara membaca Alkitab sendiri. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bila kita hanya disimpan begitu saja, tentu saja tidak akan berkembang. Jangan sampai kita merasa cukup asalkan aku sudah mendengar firman Tuhan. Cukup asal aku mungkin malahan mengingat dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau kita hanya menyimpannya saja, apakah ada hasilnya? Yesus berkata, yang lebih berbahagia, yang lebih diberkati adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, Yesus mengatakan seperti itu oleh karena ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, ada seorang perempuan yang ikut mendengarkan pengajaran Yesus itu dan sangat dimungkinkan dia mengagumi ketika dia mendengar perkataan-perkataan Yesus. Sehingga kemudian dia memuji ibu Yesus dengan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung kamu dan susu yang telah menyusuimu. Nah, ketika mendengar itu segera Yesus mengingatkan bahwa ada yang lebih berbahagia, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, bukan hanya hubungan jasmani, bukan status yang membuat orang itu berbahagia. Jangan hanya karena saudara dan saya berkata statusku sekarang ini sudah menjadi anak Allah dan kemudian berbahagia. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan yang lebih berbahagia, yang lebih diberkati adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendengarkan firman Allah. Jadi bukan sekedar mendengar. Ada banyak orang datang ke gereja, duduk mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Nah, ketika firman Tuhan diberitakan, seharusnya kita mendengarkan. Tuhan Yesus juga berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Ya. Jadi, di samping mendengar, ada kesediaan untuk membuka hati, menerima kebenaran sabda Tuhan, sehingga sedia untuk diperingatkan, bahkan mungkin ditegur oleh firman Tuhan itu. Juga ada kesediaan untuk terus belajar dari firman Tuhan. Yang kedua dikatakan memeliharanya. Berarti bukan hanya menyimpan di dalam hati ini saja, melainkan mentaati, melakukan di dalam tindakan sehari-hari. Nah, akibatnya iman kita ini akan bertumbuh dan kita memperoleh kekuatan ketika kita harus menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun juga. Serta kehidupan kita ini bisa menjadi kesaksian yang dapat memuliakan nama Tuhan. Itulah ketaatan pasti membuahkan berkat. Saudara-saudara, kita selalu mengharapkan berkat dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita selalu meminta berkat dari Tuhan. Nah, saudara, berkat dari Tuhan itu tidak datang karena kita rajin ke gereja, karena rajin ke persekutuan-persekutuan dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita mempunyai banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, bahkan menghafal ayat-ayatnya. Tetapi saudara, berkat Tuhan itu datang dari kesetiaan kita untuk terus-menerus melakukan firman Tuhan. Taat itu bukan syarat supaya kita memperoleh berkat Tuhan, bukan.
Tetapi taat itu adalah jalan untuk mengalami berkat-Nya. Jadi kita taat bukan supaya Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi ketika kita taat, itulah ketaatan kita ini merupakan jalan di mana pintu berkat itu akan dibukakan buat kita. Saudara, taat itu memang tidak mudah. Oleh karena sebagai contoh saja, Tuhan Yesus menghendaki kita mengampuni musuh-musuh kita, bahkan mendoakan. Itu tidak mudah. Tidak mudah untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Tidak mudah kita tetap jujur meskipun rugi. Tidak mudah kita ini tetap setia melakukan pelayanan walaupun tidak dihargai. Nah, kalau hal-hal itu tidak mudah, saya ajak saudara-saudara untuk belajar mentaati dalam hal yang kecil-kecil saja lebih dahulu. Antara lain, datang tidak terlambat saat ibadah. Saudara seringkali datang ibadah terlambat pun tidak apa-apa. Iya, tetapi disitulah letaknya. Kita belum taat sebaiknya. Nah, datang tidak terlambat saat ibadah. Kemudian kita belajar untuk menepati janji. Ketika kita memberikan janji sekecil apapun juga, mari kita berusaha untuk menepatinya. Berdoa walaupun sibuk. Membaca firman secara rutin walaupun mungkin kita tidak mengerti. Saudara, Tuhan akan memberkati kesetiaan kita di dalam perkara-perkara yang kecil. Taat bukan karena kita takut tidak diberkati, tetapi karena mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu sedemikian rupa mengasihi kita. Mari saudara, kita berjuang untuk setia melakukan firman Tuhan, karena ketaatan adalah jalan menuju berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Perkataan Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa berkat sejati bukan hanya karena mendengar firman Tuhan, tetapi karena hidup mentaati, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering merasa puas asalkan aku sudah menjadi pendengar firman Tuhan, namun belum setia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong berikan kami hati yang mau taat dan beri kami kekuatan di dalam berjuang untuk melakukan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, berikan kepada kami iman untuk percaya bahwa setiap ketaatan yang kami lakukan pasti akan membawa berkat dari Tuhan, agar kami bisa menjadi alat kesaksian yang hidup. Kami mempersaksikan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman Tuhan itu sungguh hidup dan berkuasa di dalam diri kami, dan itu akan memberikan pengaruh yang positif, menjadi berkat juga bagi orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat berkarya. Tuhan terus menyertai dan memberkati usaha kita.